Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini kita Waalaikumsalam. akan bahas tentang wacana ya, dari yang sudah diurai oleh kelompok sebelumnya tadi. Wacana itu apa? Namun itu sudah dijelaskan juga kelompok tadi. Kita bisa lihat. Jadi ada dalam istilah KBBI satuan bahasa yang terlengkap yang direalisasikan dalam bentuk karangan atau laporan utuh, bisa juga berupa novel, buku, artikel, pidato, atau khutbah. Ini kalau dalam versi KBBI, Kamus Besar Bahasa Indonesia. Nah, kalau menurut Abdul Khair dalam buku wajibnya kita, linguistik umum, wacana itu satuan bahasa yang lengkap, sehingga dalam hierarki gramatikal merupakan satuan gramatikal tertinggi atau terbesar. Jadi kalau dalam hierarki gramatikal atau dalam satuan-satuan linguistik mulai dari fonem, morfem, kata, frasa, klausa, kalimat, baru wacana. Jadi apa? Unit yang tertinggi di atas kalimatnya itu wacana. Ini sudah, kalau kalimat kan diawali dengan subjek, kemudian nanti akhirnya ada titik. Kalau wacana itu lebih di atasnya lagi. Lalu ini juga kalau definisi umumnya, wacana suatu satuan bahasa yang terlengkap yang biasanya merupakan rentetan kata atau kalimat yang koheren yang disampaikan dalam bentuk lisan atau bentuknya tertulis. Jadi bisa wacana tulisan, bisa wacana itu tulisan. Mudah-mudahan sudah bisa dipahami ya, wacana itu dia lebih lengkap dari kalimat, di atasnya kalimat kalau dalam susunan hierarki linguistik. Nah, terkait dengan itu kita ada 3 pendekatan dalam wacana. Jadi ada, kalau yang pembandingan antara wacana yang tadi, misalnya tadi ya kita mau buka bersama, tapi nggak jadi-jadi juga. Kita mau piknik habis lebaran, nggak jadi-jadi juga. Kita bisa mengatakan wacana, gitu kan. Wacana artinya dalam arti apa tadi Mas Ihsan, hanya untuk basa-basi ya, hanya sekadar bualan gitu, termasuk wacana yang biasa jadi diskusi kita sehari-hari di kalangan awam. Kalau wacana di kalangan akademisi itu ada tiga pendekatan untuk memahaminya. Ada yang pendekatan formal, ada pendekatan sosiologis empiris, ada yang model pendekatan kritis atau analisis wacana kritis, yang Inggrisnya critical discourse analysis. Yang pendekatan formal itu yang seperti apa? Nah, ini yang dibahas dalam buku General Linguistik atau buku linguistik umum karya Pak Abdul Khair yang sudah diuraikan, dinarasikan, dijelaskan secara rinci detail tadi oleh kelompok 11. Ada yang terdiri dari kohesi, koherensi, ya di sini ada definisinya. Pendekatan formal dalam arti wacana bisa kita lihat dikenal sebagai kajian wacana dari segi internal. Maksudnya segi internal ini yang dibahas adalah hanya kata-kata, kalimat-kalimat yang ada dalam bacaan itu, makanya dikatakan internal. Kalau yang dua lainnya itu pakai pendekatan eksternal, jadi menggunakan pendekatan yang di luar wacana. Antara lain wacana yang formal ini menelaah hubungan bagian-bagian wacana seperti kohesi, kepaduan bentuk, dan koherensi, pertalian makna. Nah, ini sudah dibahas rinci tadi oleh kelompok 11 ya, mulai dari harus ada elipsis, karena kalau tidak ada elipsis nanti terjadi pengulangan-pengulangan. Saya makan nasi, lalu saya tidur, kemudian saya mandi. Nah, itu kan pengulangan saya itu kan tidak kohesif, dia tidak kohesif, sehingga ada pemborosan. Bisa saja dilakukan alat wacana konjungsi supaya dia menjadi ringkas tapi bisa dipahami. Saya makan nasi, lalu saya tidur, kemudian saya makan nasi lalu tidur kemudian mandi, kan bisa sayanya dibuang. Itu namanya yang elipsis.
Kalau contoh lain tadi sudah diinformasikan oleh Mas Aditya dan teman-teman. Jadi ada bentuk-bentuknya, ini ada di buku Abdul Khair semua. Bentuk koherensi yang perkalian makna sudah ada di sana. Nah, kajian saya menambahkan penjelasan yang ini. Pendekatan sosiologis empiris ini juga masuk dalam wacana. Digunakan untuk memahami wacana sebagai peristiwa tutur yang terikat dengan konteks situasi. Jadi harus ada konteksnya. Pendekatan ini dikenal sebagai kajian wacana dari eksternal, yakni menelaah hubungan wacana dengan konteksnya. Nah, untuk pendekatan sosiologis empiris ini, kata atau bisa jadi kata, bisa jadi frasa, entah itu entah itu tulisan, yang itu memiliki makna yang memahaminya butuh kajian eksternal. Kalau yang di atas ini, yang dalam pendekatan formal, wujudnya dia mesti harus berupa sesuatu yang lebih tinggi dari kalimat, jadi secara bentuk ya, karena kan dalam artian formal masih ngajar. Dalam artian formal seperti itu. Namun untuk yang pendekatan sosiologis empiris, kita tidak perlu harus ada batasan sesuatu bentuk yang di atas kalimat, tidak. Frasa pun bisa jadi wacana dalam pendekatan sosiologis empiris. Atau kata pun itu bisa jadi wacana. Itu saya berikan contohnya. Kalau yang pendekatan wacana kritis, yang saat ini lebih dikenal dengan critical discourse analysis, ini merupakan pendekatan yang secara lugas melihat kaitan antara bahasa dengan ideologi, relasi kekuasaan, hegemoni, dominasi, dan faktor-faktor sosiokultural lainnya. Jadi dia lebih ke sini arahnya. Ya bentuknya sama juga dia tidak harus sesuatu yang di atas kalimat yang lebih tinggi dari kalimat, dia bisa jadi frasa, hanya kata, itu sangat mungkin. Namun saya beri contohnya saja untuk memudahkan membedakan antara pendekatan yang empiris dan pendekatan wacana kritis. Kalau yang pendekatan formal jelas ya itu harus sesuatu yang di atas kalimat. Ya, contoh-contohnya tadi sudah disebutkan oleh kelompok 11. Di sini kita lihat ada batas suci. Ini kan hanya sebuah frasa, batas suci, atau no smoking, no vaping. Ada keep calm and safe KPK. Nah, dari beberapa ini, kira-kira mana yang pendekatan sosiologis empiris, mana yang tadi CDA, Critical Discourse Analysis. Coba ada yang bisa mengidentifikasi tidak dari definisi tadi? Sosiologis empiris mungkin yang keep calm, Pak. Yang mana? Yang keep calm and safe KPK. Yang wacana kritis mana? Yang batas suci. Batas suci wacana kritis. Oke. Kalau no smoking masuk mana? Yuk. Kita lihat definisi. Kalau sosiologis empiris, kajian menelaah hubungan wacana dengan konteksnya peristiwa tutur yang untuk memahami wacana sebagai peristiwa tutur yang terikat konteks situasi. Kalau wacana kritis, ya sebetulnya sama juga mulai dari konteks situasi, tetapi dia harus nanti ada kaitan dengan ideologi, kekuasaan, politik, hegemoni, dominasi, dan sebagainya. Berarti yang no smoking, no vaping itu, Pak. Yang apa? No smoking, no vaping yang apa? Yang terakhir tadi apa? Yang kritis. Iya. Begitu. Oke. Untuk yang ini, yang keep calm and safe KPK, masuknya mana?
kayaknya jadi yang kritis sih, Pak. Jadi yang kritik. Yap. Oke. Ya, ini saya jelaskan. Ya, jadi sebetulnya dua yang bawah tadi, yang sosiologis empiris maupun yang analisis wacana kritis, itu sama-sama membahas konteks. Membahas konteks. Cuma kalau yang nomor 2, yang sosiologis empiris, itu hanya konteks yang berkaitan erat dengan kondisi-kondisi eksternal yang melingkupi teks tersebut. Tapi kalau yang bawah, analisis wacana kritis, ini kaitannya dengan budaya, dengan ideologi, dengan politik, dengan apa tadi, hegemoni, kekuasaan. Nah, itu yang analisis wacana kritis. Kalau teksnya sama-sama wujudnya bisa dari frasa, dari klausa. Berarti yang ini kan kaitannya dengan pemerintahan ya. Ini berarti analisis wacana kritis yang keep calm, yang safe. Tapi ketika KPK mulai digemboskan itu mulai ada meme seperti ini, ada cicak dan buaya itu. Tapi kalau batas suci ini kan nggak ada hubungannya dengan politik, dengan ideologi, dengan apa hegemoni kekuasaan pemerintahan, nggak ada. Ini disebut dengan analisis wacana yang sosiologis empiris, batas suci. Dan ini akan kita bisa maknai maksudnya apa. Kita bisa melihat dari lingkungan di mana tempat tulisan ini berada. Kalau tulisan ini ada di sini, maknanya apa? Berarti sandal tidak boleh naik ke lantai sini, begitu kan? Nah, berarti di sini bisa jadi tempat suci untuk ibadah. Karena kan tidak hanya di masjid saja, di pura, di wihara juga ada seperti ini. Begitu juga yang no smoking, no vaping. Meskipun dia hanya tulisan begini, kalau dia nempel di sebuah tempat dan tempat itu ada AC-nya misalnya, kalau tempat itu ada di tempat-tempat umum, berarti lingkungan itulah yang bisa memaknai teks-teks ini. Jadi ini maksudnya ke sosiologis empiris. Kalau yang ini jelas masuknya ke analisis wacana kritis. Gitu ya. Nah, ini contoh yang lain. Nah, ini kira-kira masuknya mana? Will you marry me? Di tengah-tengah gejolak langkah-langkahnya minyak goreng, ada meme seperti ini, will you marry me, dengan gambar seperti ini. Ini kira-kira wacana apa? Sosiologis empiris atau wacana kritis? Empiris. Mana? Empiris. Iya. Argumennya? Kritis kayaknya, Pak. Ya bisa dua-duanya sih sebetulnya, tergantung argumennya. Kalau argumennya ini untuk mengkritisi pemerintah gitu toh, untuk mengkritisi hegemoni penguasa, ya bisa jadi masuk analisis wacana kritis. Nah, kalau kaitannya dengan lingkungan sosial yang nggak diajak ke politik-politikan misalnya, itu hanya untuk lucu-lucuan saja misalnya, ya itu juga bisa masuk ke analisis sosiologis empiris. Tapi sebetulnya lebih cenderung ke AWK atau CDA, critical discourse analysis. Apalagi yang ini. Nah, mungkin ini kemarin minggu-minggu lalu ya, sebelum puasa itu viral. Gorengan jadi rebusan. Ini kira-kira masuknya mana nih? Yang bisa memahami ini kan yang tahu konteksnya ya. Yang tahu konteksnya ketika ada tokoh di negara kita mengatakan meskipun tidak ada minyak goreng semuanya bisa direbus, akhirnya muncullah meme seperti ini. Konteksnya ini mengkritisi pemerintah, ya bisa masuk ke analisis wacana kritis juga. Jadi itu perbedaannya. Ada 3 pendekatan wacana tadi, ada yang kalau yang formal tentu yang pembahasan ada di linguistik umum tadi, membahas tentang macam-macam
kohesi yang itu adalah dalam hierarki linguistik. Wacana adalah unit yang tertinggi dalam hierarki linguistik, tingginya dia di atas kalimat. Hal yang sosiologis empiris atau yang analisis wacana kritis, dia tidak bicara tentang jumlah kalimat lengkapnya, tidak berbicara tentang kohesi koherensinya, tidak, tapi lebih berbicara kepada faktor-faktor eksternal yang melingkupi di mana teks wacana itu terjadi. Kalau faktor eksternal itu hanya berkaitan dengan situasi kondisi teks saja, kondisi teks, kondisi eksternalnya yang tanpa disertai hal-hal yang berbau politis, berbau birokrasi dan sebagainya, itu maksudnya analisis sosiologis empiris. Jadi memang betul-betul dalam keseharian kita memang ada hal itu. Tapi kalau yang itu sudah berbau-bau politis, berbau hegemoni, berbau-bau power, kekuasaan, itu maksudnya analisis wacana kritis. Ini bedanya di situ. Oke, kira-kira seperti itu. Ada pertanyaan? Kalau tidak ada ya mungkin bisa kita cukupkan untuk yang pertemuan pada siang ini terkait dengan wacana. Itu nanti kalian akan membahas lagi. Kalau terkait dengan kajian analisis wacana kritis, itu nanti ada mata kuliahnya di semester atas, semester 7. Wacana kritis itu juga yang jadi teori saya ketika saya menyusun disertasi yang jadinya buku ini, buku yang ada di background saya ini, bahasa diplomasi Nabi Muhammad. Ya kurang lebih demikian. Nanti kita lanjut. Hari apa jadwalnya kalau yang kelas A ini? Jadwal tambahnya? Rabu ya kalau nggak salah. Rabu sore, Pak. Ya, jadi siapkan materinya seperti biasa. Meskipun kita Zoom atau nanti kita full day e-learning ya, nanti tetap berdasarkan materi itu, materi yang ada di YouTube itu, biar gampang. Mungkin itu kurang lebihnya, mohon maaf. Ada pertanyaan tidak? Yang tidak hadir siapa ini? Baik, kalau tidak ada kita akhiri. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Baik, saya tutup.